ini bahwa pada saat ini ya kami sudah melakukan penyelidikan gas PDE tersebut yang menerima fee pada hari ini. Salah satu itu PT Mulyatara Mandiri mempunyai etikat baik dengan kesadaran sendiri. Mereka mengembalikan kerugian negara sesuai dengan hasil perhitungan dari BPK. Ngapa Pak? Maksudnya uang yang mengalir, fee yang dia pungut oleh 6 perusahaan beda, tidak sama. Saya juga tidak bisa mengungkapkan di sini, tapi yang jelas tidak sama yang dinikmati oleh PT Mulyatara ini. Penyidikan perkara penerimaan fee gas yang ada di Sumatera Selatan. Sekilas Pak, bisa diceritakan sedikit Pak? Bagaimana ada kaitnya? Kalau menyangkut masalah jalan ceritanya, peristiwanya, mungkin yang teknis sangat mengetahui yaitu Aspitsus. Mungkin ditanyakan kepada Aspitsus nanti atau Pak Aspitsus silakan jelaskan, karena ini masih tahap penyelidikan. Mungkin kita tidak secara terbuka, secara gamblang untuk menyampaikan masalah peristiwanya, tapi mungkin kita lebih secara umum ya menyampaikan bahwa peristiwa ini berawal dari sini sampai dengan terjadinya kerugian negara. Pak, proses hukum tetap berjalan meski Tetap berjalan. total semua tadi Pak. Total uang yang dikembalikan berapa tadi Pak? 652 juta sekian. Untuk seluruhannya berapa tuh sebenarnya Pak? Untuk keseluruhannya ada sekitar 66 miliar 348 juta sekian. Ini Saya belum disebut. Ya, Ini masih Pak? berkembang. Oh, masih berkembang. Berapa perusahaan lagi Pak ini Pak? Itu yang saya berharap bahwa 6 perusahaan itu bisa dengan punya etikat baik bisa mengembalikan keuangan negara. Mantap. Ini masih dalam proses penyidikan perkara ini, jadi tentunya kami tidak perlu terlalu banyak menyampaikan beberapa hal saja yang penting. Yang pertama hari ini kita saksikan ada salah satu dari 7 perusahaan yang secara sukarela mengembalikan fee yang diterima secara tidak punya hak atau tagihan fiktif dalam proses penjualan gas dari PDE gas yang merupakan hak yang diberikan kepada pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk menjual gas kepada swasta, di mana dalam 9 tahun mengelola gas itu dari tahun 2009 sampai 2019 ya, kurang lebih ada 5 triliun lah nilai penjualan gas itu, dan pemerintah daerah hanya dalam hal ini PDE Sumsel hanya menikmati kurang lebih 29 miliar, dan dari situlah kita melihat bahwa kemungkinan ada kebocoran keuangan yang harusnya diterima oleh negara, dalam hal ini pemerintah daerah, tapi tidak diterima. Dan kemana aliran uang itu? Salah satunya, ini salah satu ya, dari ada tagihan-tagihan fiktif dari 6 perusahaan itu ya, senilai totalnya 66 miliar lebih. Itu yang tidak punya hak tagih tetapi seolah punya hak tagih. Itulah modus-modus korupsi yang terjadi dalam salah satu ya. Belum lagi hal-hal pembagian keuntungan yang sedang dihitung oleh BPK Republik Indonesia, sementara berjalan perhitungannya, sehingga kami belum bisa memastikan berapa kerugian negara, berapa miliar atau berapa triliun kerugian negara dalam kasus ini. Sementara mohon teman-teman bersabar menunggu, dan demikian juga siapa yang bertanggung jawab dalam perkara ini. Tentunya proses penyidikan ini akan mengerucut kepada siapa-siapa yang bertanggung jawab menurut sesuai dengan perbuatan dan perannya.
ya, karena ini berjalan begitu lama juga, kurang lebih 9 tahun pengelolaan itu terjadi, dan itulah faktanya. Negara dalam hal ini merasa tidak mendapatkan hak yang seharusnya diterima, dan kemana uang-uang itu beredar, salah satunya kepada orang-orang yang tidak punya hak sesungguhnya. Tetapi ini tentunya harus dalam proses pembuktian apakah betul mereka itu tidak punya hak menikmati keuangan-keuangan negara. Tadi salah satu bukti perusahaan tadi yang kita diekspos tadi, senilai 600 sekian miliar, 600 juta sekian dikembalikan dengan sukarela karena mereka sadar bahwa yang diperoleh itu bukan haknya. Itu modus-modus pencucian uang sebetulnya. Tapi apakah itu nanti berkembang ke arah pencucian uang atau tidak, itu tergantung dari fakta penyidikan yang sedang berjalan sekarang. Yang terkait 66 itu apakah jumlah seluruh fee-nya, Pak? Yang kan 66 miliar itu, Pak. Oh, bukan fee. Jadi mereka membuat tagihan-tagihan seolah mereka punya hak tagih. Fee penjualan gas atau fee pemasaran, macam-macam caranya, tentu kami tidak sebutkan, sehingga mereka mendapatkan bayaran, tetapi sesungguhnya tidak ada pekerjaan, ya, seperti itu. Tapi Itulah Pak, modus. dengan adanya pengembalian uang ini belum ada penetapan tersangka gitu ya? Sampai sekarang belum kita tetapkan tersangka. Kenapa itu Pak? Ada berapa saksi yang sudah di? Wah, saksinya sudah sementara berjalan, ada yang diperiksa di teman-teman di Kejati, ada juga yang diperiksa di Kejaksaan Agung, karena sebagian saksi ada di Jakarta. Ya. Nah ini berarti secara garis besarnya ada 2 perkara Pak, satu pemberian fee dan satu kerugian negara jual beli gas itu. Enggak, ini bagian dari perbuatan berlanjut, dan juga bisa berdiri sendiri dalam proses pengelolaan hak menjual gas itu. Ada ya ibaratnya tagihan-tagihan yang seharusnya tidak dibayar kalau tidak ada pekerjaan, kan seperti itu kira-kira. Tergantung alat buktinya, dan juga tentunya supaya penetapan tersangkanya tepat, dan juga penyidikan kita jangan tidak efektif kalau buru-buru kita menetapkan tersangka. Tentunya nanti pas penetapan terkait dengan bukti-bukti lain terkait dengan kerugian keuangan negara juga sudah fix, sementara dihitung oleh BPK. Ada yang dilakukan pencekalan, Pak, atau cak mana? Belum ada. Belum. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.